Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rema, kita berjumpa lagi di podcast kali ini. Saya masih bersama Dr. Faisal. Ketemu lagi Dok, kita ya. ya. Baik. Halo semua, kita ketemu lagi. Ya, saya bersama Dr. Faisal ketemu siang hari ini masih dalam rangka World Arthritis Day yang jatuh tanggal 12 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini kita coba ngobrol lagi tentang, kalau kita kemarin sempat cerita tentang apa itu artritis ya. Iya dok. Kita semua sudah tahu apa itu artritis, dan coba kita nanti bicara salah satu penyakit yang sering kita temui, yang gejalanya itu salah satunya adalah artritis atau radang sendi, yaitu rheumatoid arthritis, atau kalau dalam bahasa Indonesia dibalik ya menjadi artritis rheumatoid. Itu salah satu penyakit yang sering kita temui dalam Iya. praktek sehari-hari, Dr. Faisal ya. Ya dok, cukup banyak kita jumpa di poli kita dok. Dan tentu ini penting untuk diketahui, dan dari pemahaman yang baik tentang penyakit ini tentu kita berharap sobat-sobat Rema ketika berhadapan dengan kasus ini juga tahu apa yang perlu dilakukan gitu. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang sederhana, Dr. Faisal. Jadi artritis rheumatoid atau rheumatoid arthritis tadi itu boleh diceritakan singkat apa sih itu gitu ya? Baik dok. Nah, sahabat sekalian, kita mesti mengetahui bahwa artritis rheumatoid ini adalah suatu jenis penyakit autoimun dok. Penyakit autoimun yang mengenai ke sendi. Jadi khasnya itu manifestasi utamanya adalah ke sendi. Dan ini cukup banyak kita jumpai di Indonesia. Boleh saya potong dikit? Silakan Nih, dok. istilah autoimun. Nah, mungkin teman-teman harus, atau sahabat-sahabat Rema perlu paham apa yang dimaksud dengan autoimun gitu ya. Iya. Tentunya sebelum kita lanjut membahas ke penyakit dok, tentunya sangat penting mengenali definisi Ya, betul. atau apa sih sebetulnya autoimun itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kondisi autoimun itu adalah suatu kondisi kelainan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi mungkin teman-teman mengenalnya itu sistem kekebalan tubuh ya, di mana sistem kekebalan tubuh ini sangat aktif. Nah, tugas sistem kekebalan tubuh ini adalah untuk memusnahkan infeksi sel-sel jahat yang masuk ke tubuh, baik itu infeksi, ya, Kuman, kuman, virus, ya. ya. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi autoimun, sistem kekebalan tubuh ini sangat aktif sehingga dia tidak hanya membunuh kuman, membunuh sel-sel yang jahat, tapi dia juga membunuh atau memusnahkan sel-sel yang sehat. Dan manifestasinya itu sangat-sangat tergantung kepada sel apa yang dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh kita yang sangat aktif tadi itu. Atau dirusak ya. Iya. Atau dirusak. Misalnya pada kondisi artritis rheumatoid ya sahabat sekalian, kebetulan dia banyak mengenai atau banyak merusak sel-sel di sendi. Jadi Ya. manifestasi utamanya atau gejala klinis yang paling kelihatan itu adalah gejala pada sendi. Oke. Jadi kalau di praktek nih ya, saya suka cerita sama pasien gitu. Autoimun itu mirip kalau negara itu mestinya kekebalan tubuh atau sistem imun itu kayak tentara kita, gitu ya. Iya dok. Itu kan menjaga negara kita dari serangan dari luar, Musuh. Mm-mm. apapun bentuknya, gitu ya. Termasuk kalau di dalam tubuh kita ada yang rusak, itu dia hancurkan biar terbentuk yang baru gitu ya. Tapi dalam kondisi autoimun, sistem imun ini atau tentara-tentara ini ada yang salah gitu ya, sehingga kemudian dia tidak kenal tubuhnya dan dia melakukan perusakan terhadap tubuhnya sendiri. Membabi buta mungkin Membabi dok. buta, ya. Dia tidak tahu batasannya di mana. Oh, ini teman saya nih, ini bagian dari negara saya, ini harus saya jaga gitu ya. Iya. Kegagalan itu yang kita sebut sebagai autoimun, kira-kira begitu ya, Iya. Dr. Faisal ya. Iya, jadi kekebalan tubuh sangat aktif sekali sehingga dia musnahkan, dia habiskan begitu dok. Pertanyaan yang sering muncul, kenapa orang itu bisa kena autoimun? Kenapa sistem imun tadi yang harusnya menjaga tubuh kita malah menyerang tubuh kita gitu ya pertanyaannya? Iya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, mengapa bisa muncul kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat aktif tadi? Itu penyebabnya ada banyak dok, ya. Jadi dia sebetulnya kombinasi banyak hal. Jadi bukan cuma satu macam saja dok. Kombinasi apa saja? Satu, bakat genetik, ya. Tetapi genetik ini bukan satu-satunya yang menyebabkan munculnya atau aktivasi kondisi sistem autoimun ini. Nah, selain bakat genetik apa? Ada juga lingkungan. Lingkungan ini misalnya infeksi, kemudian
adanya pajanan pada zat-zat kimia, ya, kemudian ultraviolet juga bisa, ya. Nah, kemudian selain itu, setelah ada bakat genetik, Satu ada lagi, lingkungan, dokter. ya, Kalau untuk RA ini yang penting nih, asap rokok. smoking, Ya, ya, rokok. rokok. Iya. Jadi harus diingat itu. Iya, betul sekali. Itu masuk dalam kondisi lingkungan yang bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan kondisi autoimun ini. Nah, kesemua ini nanti akan mengakibatkan kelainan pada sistem imun, begitu. Ya. Jadi, semua ini mesti ada pada pasien sehingga bisa muncul suatu kondisi autoimun. Jadi, kalau misalnya hanya genetik saja, belum tentu manifest ke penyakit autoimun, dok. Begitu. Jadi setiap orang dengan autoimun disease itu pada umumnya mempunyai bakat genetik. Bakat genetik, iya. Tapi tidak boleh dibalik bahwa semua orang yang punya bakat genetik tadi pasti sakit, belum tentu. Belum tentu. Betul ya? Iya, Baik. betul sekali. Perlu ada faktor lingkungan sehingga kalaupun ada keturunan dari pasien-pasien dengan autoimun, biasanya muncul pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak saya misalnya? Salah satunya monitor terhadap faktor-faktor Lingkungan tadi, misalnya ya polusi, atau Iya. rokok, infeksi, itu mesti dijaga. Jadi Begitu. sangat krusial, hindari merokok, baik itu aktif maupun pasif, karena itu menjadi faktor pemicu yang memunculkan penyakit autoimun pada mereka yang memang punya bakat genetik gitu. Iya. Kita coba balik lagi ke RA tadi, atau rheumatoid arthritis. Jadi ini autoimun yang sebagian besar akan menyerang Ke sendi. sendi. Ya. Kalau pengenalannya atau gejalanya seperti apa, Dokter Faisal? Nah, baik dok. Nah, sahabat sekalian, tentunya gejala utamanya ya pasti pasien datang dengan mengeluhkan gejala pada sendinya. Ya. Baik itu nyeri sendi ataupun bengkak pada sendi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sendi yang mana? Iya. Dan sebanyak apa sendi yang kena? Biasanya itu penyakit ini mengenai banyak sendi dan sendi-sendi kecil. Nah, yang paling utama ya misalnya sendi kecil pada sendi tangan nih, pada jari tangan ya. Jadi pola distribusi sendi itu menjadi salah satu hal yang dapat membuat kita menduga atau dapat membuat kita menegakkan diagnosis penyakit ini. Begitu, Ya. dong. Jadi karena sakit atau penyakit dengan nyeri sendi, misalnya tangan saja, itu juga banyak penyakitnya kan ya? Banyak, Dok. Tapi untuk RA ini memang ada polanya yang para dokter ini belajar bagaimana mengenali pola nyeri sendi pada pasien-pasien itu sehingga kita curiga nih RA, gitu ya? Iya, dok. Nah, sahabat sekalian, biasanya polanya itu mengenai sendi kecil, kemudian pada kedua sisi, dok. Oke, Ya, simetris istilahnya. Jadi kalau sisi yang kiri kena, sisi yang kanan juga kena. Ya. Biasanya begitu. Jadi kalau pasien datang dengan hanya, dok, saya hanya sakit di jempol saja, satu saja. Jadi kecil kemungkinan untuk menuju ke diagnosis RA ini. Begitu. Ya. Tadi nyeri di sendi, Dok, terutama sendi kecil, terutama di tangan gitu ya. Iya, dok. Meskipun kaki juga bisa, gitu Ya, ya. betul. Sendi yang besar mungkin juga terlibat, misalnya di lutut juga bisa kena. Di lutut bisa. Tapi kan sebagian besar adalah sendi kecil. Ada yang lain, Dok, yang kita bisa tahu bahwa oh ini RA nih kemungkinannya gitu. Baik, sahabat sekalian, jadi sebetulnya untuk memasukkan pasien ini ke dalam kondisi RA atau tidak, kita dibantu nih ada alat bantu yang dapat mengklasifikasikan pasien apakah masuk dalam klasifikasi RA atau tidak. Dalam hal ini ada 4 hal atau 4 poin yang bisa kita evaluasi pada pasien. Satu, tadi sudah kita bahas tentang sendi, tentang distribusi sendi. Apakah kena sendi kecil, apakah kena sendi yang gede, kemudian jumlah sendi yang kena. Itu semua akan kita hitung, dok. Akan kita hitung dan nanti ada poinnya, ya. Kemudian yang kedua, itu adalah melihat apakah ada autoantibody atau tidak. Ya, autoantibody pada RA ini ada 2 yang bisa kita nilai, dok. Yaitu faktor rheumatoid ataupun anti-CCP. Jadi bisa pada pasien bisa salah satunya positif atau kedua-duanya positif, begitu ya. Jika memang positif salah satu atau kedua-duanya juga nanti akan ada nilainya. Ya. Nah, yang ketiga yang kita lihat adalah bagaimana hasil lab yang menunjukkan peningkatan aktivitas inflamasi atau tanda kondisi peradangan pada pasien. Dalam hal ini juga ada 2 dok yang bisa kita cek, yaitu LED dan atau CRP. Nah, jadi bisa salah satunya atau kedua-duanya yang kita evaluasi apakah meningkat atau tidak.
Kemudian yang keempat itu waktu. Waktu dia mengalami atau durasi dia mengalami keluhan. Biasanya batasnya adalah 6 minggu. Baik. Jadi kalau di atas 6 minggu, poinnya akan menjadi positif. Nah, kalau dia di bawah 6 minggu, mungkin kita poinnya masih lebih kecil dibandingkan di atas 6 minggu. Begitu, Dok. Jadi ini kita kasih bocoran ini. Jadi dokter itu mendiagnosis RA salah satunya dengan cara ini gitu loh. Memasukkan 4 poin tadi ke dalam scoring ya. Karena kan kasih nilai semua. Nanti ada minimal scoring yang ternyata masuk. Nah, berarti ini kemungkinan adalah rheumatoid arthritis. Iya, jadi tentunya sahabat sekalian ini hanya untuk supaya sahabat-sahabat memahami. Jadi penilaian ini dilakukan oleh klinisi dong. Ya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang sahabat menonton ini, kemudian sahabat langsung melakukan yang namanya self diagnostik. Itu nggak boleh. Jadi kita hanya menginfokan bahwa beginilah bagaimana kita mengevaluasi dengan lengkap pasien sehingga kita bisa menyimpulkan inilah kondisi yang dialami pasien. Jadi bukan untuk self diagnostik ya. Ya, untuk sahabat sekalian mungkin sekalian dikasih informasi Dokter Faisal. Tadi sendi tadi, yang dimaksud radang sendi, itu tandanya biasanya seperti apa tuh? Yang ditemukan lah, yang dipahami orang ya. Baik. Oh ini nih radang sendi seperti ini nih, saya khawatir jangan-jangan ke RA gitu ya. Baik, nah jadi tentunya kita mesti melihat apakah gejalanya itu gejala awal atau gejala lanjut. Ya pada awal-awal gejala mungkin dia hanya mengeluhkan kalau ditekan sakit, nyeri sendi. Nyeri tekan ya? Iya, ditekan. Sendinya ditekan, sakit. Kemudian bisa juga bengkak. Ya, bengkak sendi. Kemudian bisa juga ada sendinya sakit, bengkak, dan kemerahan. Kemerahan juga bisa. Iya, mungkin sampai hangat. Sampai hangat, panas, hangat, dan mengganggu aktivitas sendi itu. Yang biasanya bisa digunakan untuk menggenggam, jadi tidak bisa. Jadi nyeri tekan, nyeri gerak berarti Dokter Faisal ya? Betul sekali. Tadi ada bengkak, ada merah, atau hangat gitu ya. Itu tanda-tanda yang kita bisa dapatkan pada sendi-sendi itu. Dan pada umumnya tadi Dokter Faisal bilang, biasanya tidak satu sendi, biasanya agak banyak nih sendinya gitu. Kalau memang ada tanda itu, apalagi berjalan selama 6 minggu lebih ya, kita harus curiga. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rema harus segera datang ke dokter untuk memastikan apakah ini rheumatic arthritis atau radang sendi yang lain. Betul ya. sekali. Kayaknya radang sendinya ada kalau memang tanda-tanda itu. Iya. Tapi apakah ini rheumatoid arthritis atau bukan? Iya, betul sekali. Baik. Dan tambahan Dok, mungkin kadang-kadang pasien datang ke kita Dok sudah kondisi lanjut. Oke, yang lanjut itu seperti apa? Yang lanjut? Sendinya bengkok-bengkok. Oke. Nah, jadi biasanya kalau sendinya bengkok itu ada pola bengkok yang khas ya, yang kita tahu misalnya pola kayak swan neck atau angsa ya, bengkoknya begini misalnya, itu kita akan bisa mengidentifikasi ini adalah kecacatan atau komplikasi akibat RA yang sudah lama dan tidak ditangani dengan tepat, begitu Dok. Tapi jangan memutuskan sendiri ya. Iya. Sendi yang bengkok itu banyak sebabnya juga. Iya, gitu kan? betul sekali. Jangan mentang-mentang bengkok ini RA nih, enggak. Sekali lagi, sahabat-sahabat rema harus datang ke dokter untuk memastikan. Bahkan ketika yang sudah lanjut, terjadi pembengkokan sendi tadi, itu harus dipastikan ini karena RA atau sebab yang lain. Karena beberapa penyakit rematik yang lain juga bisa menyebabkan pembengkokan atau perubahan bentuk dari sendinya. Gitu. Nah, apakah hanya di sendi saja penyakit ini bisa menyerang? Baik, iya. Nah, memang manifestasi utama adalah di sendi Dok. Manifestasi utama. Tapi sahabat-sahabat sekalian mesti memahami juga namanya penyakit autoimun. Tadi kita di awal menyampaikan dia itu membabi buta. Betul. Jadi dia bisa juga mengenai bagian atau organ tubuh yang bukan sendi. Ada ya Dok ya? Ada. Boleh, contohnya seperti apa? Misalnya yang namanya nodul. Nodul rheumatoid. rheumatoid. Itu bisa benjolan ya. Benjolan itu bisa di kulit, bahkan di organ dalam juga bisa Dok, dijumpai benjolan. Yang sering kalau nodul rheumatoid berarti di bawah kulit dia ada benjolan ya? Iya, benjolan. Oke, itu di bawah kulit. Terus? Nah, kemudian bisa juga anemia Dok. Oh, bisa. Anemia itu maksudnya HB-nya. HB-nya akan jadi penyakit ini juga bisa menyebabkan anemia. Nah, kemudian bisa juga mengakibatkan fatigue atau kelelahan. Ya, kelelahan. Jadi pasien-pasien selalu lelah, kemudian tidak semangat begitu ya. Ya padahal mungkin tidak melakukan aktivitas apa-apa, tetapi selalu fatigue atau selalu kelelahan. Kemudian satu lagi nih yang cukup mesti kita waspadai Dok, vaskulitis. Vaskulitis itu adalah kondisi radang pada pembuluh darah pasien begitu. Jadi itu manifestasi yang bisa kita jumpai selain manifestasi di sendi. Mungkin juga ada manifestasi yang lain ini yang bisa terjadi, tidak hanya itu.
kita kenal bikin keropos tulang loh, Dokter Faisal ya. Ya, betul sekali. Bikin Ya, keropos betul. tulang, apalagi kalau kemudian RA-nya tidak segera diobatin gitu kan. Mungkin juga bisa melibatkan organ-organ yang lain ya, mungkin paru-paru dan seterusnya. Karena memang penyakit ini bukan penyakit lokal kan, ini Penyakit penyakitnya sistemis, Dok. sistemik, bisa mengenai banyak organ yang lain. Jadi sekali lagi sahabat rema sekalian, kita sudah belajar sedikit tentang apa itu rheumatoid arthritis dan bagaimana mengenalinya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa tanda, tapi sekali lagi jangan memutuskan sendiri. Khawatirnya nanti salah ya, Iya. karena itu menjadi tugas para dokter untuk memastikan apakah keluhan tadi, perubahan tadi itu akibat rheumatoid arthritis atau bukan. Karena nanti pilihan pengobatannya akan beda. Tapi paling tidak kita saat ini sudah menginformasikan, mudah-mudahan semua sudah lebih paham dan lebih aware gitu ya. Kalau ada tanda-tanda yang seperti itu adalah salah satu tanda-tanda dari rheumatoid arthritis. Jadi penanganannya sebaiknya jangan ditunda begitu. Betul. Do not delay. Iya. Iya. Karena tadi resiko yang telat tadi ya, Iya, Dok. kerusakan sendi. Kerusakan sendi itu berarti sesuatu yang nggak bisa kembali masalahnya. Kecacatan. Kecacatan. Cacat. Dan itu permanen. Jadi itu yang kita harus cegah kalau kita melakukan treatment segera dan sedini mungkin. Baik, mungkin kita tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Iya, Dok. Kita sebenarnya ingin ngomong soal treatmentnya, Dokter Faisal. Tapi nanti Tata kita laksana, bicara ya. nanti di lain kesempatan, di video berikutnya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana sih pengobatannya. Kita mengenal pengobatan artritis rheumatoid. Mungkin kalau sudah punya artritis rheumatoid, nanti kita bisa sharing. Para sahabat rema sekalian, silakan komentar, ajukan pertanyaan kepada kami sehingga kami bisa memberikan informasi yang lebih. Dan kalau ada pertanyaan, kita akan nanti punya sesi khusus misalnya untuk menjawab pertanyaan dari sahabat rema sekalian. Saya rasa mungkin pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Baik, Terima Dok. kasih sekali lagi, Dokter Faisal. Sama-sama, Dok. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk masyarakat, sahabat rema sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.